Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsi SPD pada mata pelajaran biologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri, struktur, dan reproduksi pada virus. Kata virus itu sangat familiar di masyarakat karena banyak kasus di masyarakat itu disebabkan oleh virus. Virus itu apa sih? Dan bagaimana awal mula virus itu ditemukan? Yuk kita pelajari. Virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang artinya itu adalah racun. Nah, sejarah penemuan virus itu ditemukan oleh beberapa ilmuwan, di antaranya yang pertama adalah Adolf Meyer. Nah, sejarah penemuan virus itu dimulai pada tahun 1883 setelah seorang ilmuwan asal Jerman yaitu Adolf Meyer menemukan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Nah, mengetahui hal itu, Meyer mencoba mengekstraksi getah tembakau tersebut lalu menyemprotkannya pada tembakau yang masih sehat. Ternyata, tembakau yang sehat tersebut juga mengalami bintik-bintik kuning. Lalu Meyer meneliti getah tembakau tersebut kemudian menggunakan mikroskop. Nah, ternyata tidak ditemukan adanya bakteri, sehingga ia berkesimpulan bahwa makhluk yang menyerang tembakau tersebut berukuran lebih kecil dari bakteri. Nah, kemudian ilmuwan yang berikutnya adalah Dmitri Ivanovsky. Nah, pada tahun 1892, ilmuwan asal Rusia, Dmitri Ivanovsky melakukan penelitian yang sama dengan Meyer, yaitu dengan menyaring getah tembakau yang sakit. Perbedaannya di sini, Dmitri menyaring getah tersebut dengan saringan bakteri. Lalu, hasil saringan tersebut disemprotkan pada tembakau yang sehat. Ternyata tembakau juga menjadi sakit. Nah, ilmuwan yang berikutnya adalah Martinus Benjering. Nah, Benjering merupakan ilmuwan asal Belanda yang melakukan penelitian sama dengan dua penelitian sebelumnya. Bedanya, Benjering mencoba untuk menonaktifkan makhluk penyebab penyakit tersebut menggunakan alkohol. Hasilnya, alkohol tidak bisa menonaktifkan makhluk tersebut. Benjering menyebutnya sebagai virus lolosaring. Nah, kemudian ilmuwan berikutnya adalah Wendell Meredith Stanley. Nah, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, Stanley berhasil mengkristalkan makhluk penyebab penyakit pada tembakau pada tahun 1935. Kemudian, penyakit tersebut diberi nama dengan tobacco mosaic virus atau disingkat dengan TMP. Mengenai tentang ciri-ciri virus. Adapun ciri-ciri virus itu antara lain, yang pertama, virus bisa bersifat seperti benda hidup. Contohnya, dia bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup. Jika tidak berada pada sel hidup, dia tidak bisa berkembang biak. Nah, kemudian yang kedua, memiliki satu asam nukleat DNA atau RNA saja. Jadi di sini tubuh virus itu tidak memiliki dua, tapi hanya salah satu jenis asam nukleat saja, yaitu DNA atau RNA saja. Nah, kemudian virus itu bisa bersifat seperti benda mati. Contohnya dia tidak melakukan metabolisme, kemudian tidak bernapas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Nah, kemudian ukuran virus itu sangat kecil, yaitu sekitar 10 hingga 300 milimikron. Nah, virus terkecil memiliki diameter hanya 20 nanometer, lebih kecil dari ribosom. Nah, ternyata virus itu bermacam-macam bentuk loh. Ingin tahu apa saja? Iya. Nah, yang pertama berbentuk batang, contohnya itu pada tobacco mosaic virus. Nah, kemudian berbentuk batang dan berujung oval seperti peluru, contohnya pada rhabdovirus. Nah, kemudian berbentuk bulat, contohnya pada HIV. Kemudian berbentuk filamen atau benang, contohnya pada virus Ebola. Kemudian berbentuk polihedral, itu contohnya pada adenovirus. Kemudian berbentuk seperti huruf T, contohnya pada bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Virus tidak digolongkan dalam organisme seluler karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, serta organel sel lainnya. Nah, adapun struktur tubuh virus bakteriofag itu antara lain yang pertama, kepala. Nah, kepala itu adalah bagian dalam yang mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luarnya itu diselubungi oleh kapsid. Nah, untuk virus bakteriofag, kepalanya itu berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleatnya yaitu berupa DNA.
Nah, kemudian yang kedua adalah kapsid. Kapsid itu merupakan selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut dengan kapsomer. Nah, kapsid itu terdiri dari beberapa bentuk sehingga berpengaruh pada bentuk virusnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah asam nukleat. Asam nukleat yang dimiliki oleh virus itu hanya satu saja, baik DNA saja ataupun RNA saja. Nah, asam nukleat inilah yang nantinya berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasi. Nah, kemudian yang keempat adalah leher. Leher itu merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Nah, leher itu berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ke ekor. Nah, kemudian yang kelima adalah ekor. Ekor virus itu terdiri dari serabut ekor dan lempengan dasar. Nah, ekor inilah berfungsi sebagai menempelnya pada inang nantinya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke cara hidup virus. Virus tergolong dalam parasit intraseluler obligat karena hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Artinya, jika sel tersebut mati, virus tidak akan mati melainkan mengkristal. Nah, sel hidup yang ditumpangi virus itu disebut dengan sel inang. Bagaimana cara virus mengenali inangnya? Yaitu dengan menggunakan sistem Locke atau kesesuaian. Nah, berdasarkan jenisnya, sel inang itu dibagi menjadi dua, yaitu kisaran inang luas dan kisaran inang sempit. Nah, virus dengan kisaran inang luas itu bisa menginfeksi beberapa inang, contohnya adalah virus flu burung. Bisa menginfeksi unggas, babi, dan manusia. Sedangkan virus dengan kisaran inang sempit hanya bisa menginfeksi inang tertentu saja. Nah, contohnya virus flu hanya menginfeksi sel-sel di saluran pernapasan dan virus bakteriofag hanya bisa menginfeksi bakteri Escherichia coli. Nah, penularan virus dari satu inang ke inang yang lainnya bisa melalui udara, bisa melalui lendir, air, darah, atau meliputi perantaraan seperti nyamuk. Nah, yang berikutnya mengenai tentang reproduksi virus. Perkembangbiakan virus dikenal dengan istilah replikasi atau perbanyakan diri. Bagi virus, sel inang itu merupakan sumber energi untuk sintesis protein. Perkembangbiakan virus itu dibagi menjadi dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Nah, yang pertama untuk daur litik. Terjadinya daur litik itu disebabkan oleh ketahanan sel lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya, sel inang akan pecah dan mati, serta akan menghasilkan virion-virion baru. Adapun tahapan pada daur litik itu adalah absorpsi, kemudian penetrasi, sintesis dan replikasi, kemudian pematangan atau perakitan, dan lisis. Nah, yang pertama pada fase absorpsi. Nah, pada fase ini menempelnya virus pada bakteri. Kemudian yang kedua adalah fase injeksi atau penetrasi, yaitu dimasukkannya DNA atau RNA virus ke dalam sel inang. Nah, kemudian kepala dan ekor virus itu tetap tertinggal di luar sel dan akan terlepas serta tidak berfungsi ketika injeksi DNA yang telah dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah fase sintesis, di mana DNA virus yang mengandung enzim lisozim akan menghancurkan DNA bakteri. Kemudian mereplikasikan diri, melakukan sintesis protein hingga membentuk bagian-bagian kapsid seperti kepala, kemudian ekor, dan serabut ekor. Nah, yang keempat adalah fase perakitan. Nah, pada fase ini bagian-bagian kapsid virus yang awalnya terpisah selanjutnya dirakit menjadi kapsid virus hingga terbentuk tubuh virus yang baru. Nah, kemudian yang kelima adalah fase lisis, di mana pada fase ini hancurnya sel inang dan melepaskan virus-virus baru yang akan menginfeksi sel inang lainnya. Begitu seterusnya. Nah, kemudian yang kedua adalah daur lisogenik. Nah, pada daur lisogenik terjadi jika pertahanan tubuh inang itu lebih kuat daripada daya infeksi virus. Pada daur ini, sel inang masih bisa bereproduksi dengan normal dan tidak akan langsung pecah. Akan tetapi, DNA virus bakteriofag itu akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk propag. Nah, saat sel inang yang mengandung propag tersebut membelah diri, barulah propag akan diwariskan ke sel inang berikutnya. Adapun tahapan pada daur lisogenik adalah absorpsi dan infeksi, kemudian penetrasi, penggabungan, pembelahan, dan sintesis. Demikianlah penjelasan mengenai tentang ciri-ciri, kemudian struktur dan reproduksi virus. Semoga bermanfaat. Terima kasih.